NTT ini ya bisa dibilang dinobatkan ya sebagai provinsi dengan gemar gemar membaca paling tinggi di Indonesia. Variabelnya kita tidak tahu mereka pengukurannya seperti apa. Variabelnya dari tingkat membeli buku terbanyak kah, jadi orang kelihatan gemar membaca nih, atau ke timbangan buku di pasar loak paling apa. Jadi tidak tahu sebenarnya, lebih ke tidak tahu, dan mungkin harus cari tahu sih. Soalnya beta pribadi di Kupang merasa belum terwakilkan dengan data yang dong paparkan begitu. Nah, jadi beta sedikit belum puasa. Beta masih mau baca lebih banyak tentang itu. Lalu kalaupun benar, beta tetap senang. Beta jujur senang sekali. Selamat sore kakak berdua. Sore. Jadi insecure ya, karena Kenapa tuh? Kok tiba-tiba insecure? sangat cerah di web sebelah nih, kayak menyilaukan web mata. Terima kasih. Oke, Kak, terima kasih banyak kakak berdua sudah berkenan hadir dan berbagi cerita di KTN pada sore hari ini. Oke Kak, langsung saja ya. Supaya tak kenal maka tak sayang. Untuk cakep. Untuk itu bolehlah memperkenalkan diri dulu nih. Silakan. Sudah kita juga. Cepat. Oke, bisa. Oke Kak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Terlalu formal. Beta punya nama Siska, dan BEM teman bernama Beta email. kami dari Kupang Book Party. Oke, padahal Ben mau merahasiakan dulu ya siapa kakak dong nih dari mana, tapi oke, karena tadi sudah dibilang Kupang Book Party, jadi hari ini teman-teman kotong bersama Kak Email dengan Kak Siska akan berbincang-bincang tentang literasi lah, baca buku tentang itu, seputar itu. Jadi tadi kakak dong bilang kakak dong nih dari Kupang Book Party. Boleh diceritakan mungkin Kupang Book Party itu apa? Thank you. Jadi Kupang Book Party itu sebuah komunitas literasi yang memang bergerak untuk meningkatkan literasi di suatu daerah. Saat ini Kota Kupang. Kami membawa semangat inklusivitas. Jadi berharap semua orang tuh bisa ada di dalam komunitas ini. Sebisa mungkin membaca di ruang publik itu menjadi menyenangkan. Tapi kayaknya tolong dengar. Oke, pandangan Kak Siska melihat Kupang Book Party ini apa sih? kurang lebih sama kayak Kak Email. Kotong mau bawa semangat membaca yang menyenangkan sih. Intinya adalah itu, biar makin banyak yang suka baca dan mulai melihat bahwa ternyata membaca itu bukan sesuatu yang kalau stereotipnya yang suka baca tapi kutu buku lah dan lain sebagainya, ya kotong mau menampik itu juga. Itu salah satu bagian dari goalsnya Kupang Book Party. Oke. Kupang Book Party ya. Boleh diartikan secara dia punya kata per kata itu etimologis. Ya. terlalu ilmiah ya. Kupang Book Party, Kupang di mana lokasinya, domisilinya, terus book party yaitu pesta buku. Jadi maunya semua bacaan dirayakan di Kupang Book Party. Wow, semua buku dirayakan. Genre apapun itu, Kak. Genre apapun itu, bahkan bukan genre saja, juga mungkin buku atau tulisan-tulisan yang sering dianggap remeh oleh orang-orang, bawa saja kita rayakan bersama. Oh, kalau misalnya kota tulisan sendiri begitu boleh? Boleh sekali, kenapa tidak boleh? Jadi ada di Kupang Book Party sendiri kita juga ada sesi di mana kami buka kesempatan untuk teman-teman yang punya tulisan-tulisan puisi kah, esai kah, opini kah, untuk kami posting di Medium. Jadi segala jenis tulisan kami terima. Jika ingin dipublish, tentu saja dengan kredit nama teman-teman, itu bisa kami publish di mediumnya Kupang Book Party. Seperti itu. Proses terbentuknya Kupang Book Party ini awal mulanya itu bagaimana? Jadi sebelum terbentuk Kupang Book Party, Beta bergabung dulu di Bali Book Party karena waktu itu domisili sana.
Oh, waktu Iya. itu Kak Domel sempat lama Iya, di Bali mana Kak? Beta juga kemarin di Bali. Di Denpasar Kak. Kak Desi di mana? Beta kebetulan waktu itu di Dalong. Oh iya ya, dekat juga sih harusnya ya, 30 menit. Kembali ya Kak. Durian enak sih Kak. Iya sih. Babi guling. Oh, oke. Guys. Jadi memang beta gabung dulu di Bali Book Party kurang lebih 2 tahun, 1 tahun apa 2 tahun gitu. Karena sebagai seorang perantau butuh sebuah wadah komunitas untuk berteman sih lebih tepatnya. Dan karena Book Party sendiri punya itu sifat yang inklusivitas, menerima semua jenis kalangan manusia. Apalagi kemarin tuh ada stigma masyarakat yang agak kurang menyenangkan tentang orang timur. Jadi sejujurnya beta sangat insecure mau bergaul gitu. Tapi pas di Bali Book Party merasa diterima. Terus buat kegiatan, ngikut kegiatan, posting di sosial media. Bestie saya ini replay api 3 kali. Agak berlebihan sih api 3 kali. Tapi sudah akhirnya dari semua teman di Kupang yang punya semangat itu, Siska punya mimpi yang sama gitu, kayak ayo Mel, kenapa ketong sone buat saya di Kupang punya yang kayak gitu juga. Mungkin Siska tambahkan dulu. Sebentar Kak, ini masih ada Bepung rasa penasaran nih, kan Kak Imel di Bali nih. Iya. Waktu itu di Bali, domisilinya di sana. Iya. Kenapa kayak ada pikiran buat kayaknya harus ada di Kupang? Padahal waktu itu tuh Kak lagi, maksudnya istilahnya lagi nyaman lah dengan Bali Book Party. Kenapa harus ada Kupang Book Party? Apa ya? Karena kemarin tuh waktu di Bali memang benar-benar sesepi itu, terus ketemu orang-orang yang ramah, menyenangkan, lucu. Ya, boleh titip salam Julian, Aul, Fahim, Kak Detri, Ayu, begitu kan? Jadi beta tuh berharap siapapun yang berada di spot yang sama kayak beta sebagai seorang perantau atau tidak punya teman di suatu tempat tuh mendapatkan teman, juga mendapatkan rumah. Nah, salah satunya dengan cara berkomunitas lewat Bali Book Party atau Book Party itu sendiri, karena sifatnya yang bisa menerima semua orang gitu. Terus langsung deh bersama Siska. Jadi Siska yang bantu di Kupang mencari orang-orangnya, jadi dialah pahlawan kita sesungguhnya. Nah, kenapa harus Kak Siska? Apakah karena replayan story yang emot api 3 kali tadi, atau karena sebelumnya Kakak dong ini sudah kenal? Baru kenal sih ya. Kami sudah kenal yang lalu. Dari SMP kelas. Sudah sebelumnya memang sudah berteman. Sudah berteman. Dan maksudnya Kakak mengenal pribadinya Kak Siska sebelum ini nih, orang yang suka membaca Kak atau apa? Dari dulu memang sudah suka membaca karena kami di kelas yang cukup baik juga secara secara ekosistem kelasnya. Teman-teman juga banyak yang suka membaca. Jadi berinteraksi dengan buku tuh bukan hal yang asing, sudah terbiasa. Terlebih lagi pas pandemi kemarin tuh kan puncaknya, kayaknya semua orang bingung mau buat apa, jadi akhirnya baca buku. Dan Siska banyak posting tentang buku-buku yang dia baca begitu. Dan itu api yang 3 kali itulah yang membangkitkan Pemicunya ya. Iya, semangat terbakar kami semua. Jadi akhirnya Kak Imel memutuskan untuk menghubungi Kak Siska. Iya. Oke, dari POV-nya Kak Siska nih, saat dihubungi oleh Kak Imel ayo kotong buat ini Book Party ada di Kupang. Itu perasaan awal tuh ada rasa terkejut kah, atau kayak biasa saja gitu, atau ada kayak penolakan dalam diri kayaknya bisa sanggup ya memikul tanggung jawab ini? Pertanyaan yang menarik sekali Kak Desi. Gue jadi berefleksi kembali. Kalau dulu tuh pas pertama kali lihat storynya Kak Imel, jujur awalnya beta bahkan kan tahu kalau di Indonesia ada namanya Indo Book Party. Jadi atapnya tuh dari Indonesia Book Party. Jadi di beberapa daerah. Pertama kali beta taunya tuh dari storynya Imel ini. Jadi setelah dia story, Berry play kayak menarik sekali. Ternyata ada komunitas buku. Maksudnya ya beta tahu pasti adalah satu di Indonesia ini, tapi yang dekat tuh ternyata ada. Lalu dari replyan itu dan kayak berbicara sama kayak dengan teman begitu tuh. Jadi
coba mungkin di Kupang. Terus Be kayak, tes. Terus Be ingat mati email bilang, coba kalaupun sonde begitu menarik, sonde ada ruginya. Jadi beta kayak rasa kenapa sonde kotong coba maka terjadilah ini semua dengan mungkin karena beta melaksanakannya dengan sukacita kok. Jadi terlepas dari ada dia punya yang tadi Kak bilang kayak ada beban-bebannya tuh, mungkin jadi menyenangkan karena kerjakannya sendiri begitu. Dan karena pas awal juga ajak ada 3 teman lagi, jadi awalnya tuh memang ada 5 orang karena kotong jo butuh tim kan. Jadi karena kerjanya sama-sama, jadi jujur menyenangkan sih. Di awal tuh apa yang kakak dong kerjakan untuk biar bisa terbentuk Kupang Book Party ini? Kalau betul-betul runut, awalnya kotong ke Indo Book Party dulu. Kotong sampaikan bahwa kotong mau bikin di Kupang Book Party. Terus kotong kayak administrasi standar, lalu sosial media tentunya. Kotong bikin pengumuman, lalu struktur organisasi dan lain sebagainya. Lalu karena memang konsepnya itu kan piknik sambil baca buku, outdoor gitu toh. Jadi ya di mana lagi kalau bukan Taman Nostalgia yang Taman kita satu-satu. ya. Pemerintah tolonglah. Jadi terjadilah di Taman Nostalgia itu ya, semua orang Kupang pasti tahu ya. Jadi kotong mulai di sana dan yang kotong butuh kan ya cuman tikar, banner dan hati yang riang gembira dengan buku-buku yang sudah ada itu. Terjadilah seperti itu, Kak. Kak Siska masih ingat sonde yang awal datang tuh ada berapa orang? Masih ingat lagi 20 kalau tidak salah ya Kak, 22 orang atau 23 orang. Wow, Lumayan. menurut beta itu banyak loh untuk pertama kali. Iya Kak, jujur itu banyak Di sih. luar ekspektasi. Iya. Karena awalnya kan kita pakai ini toh Kak, banner kegiatan yang putih itu tuh penuh. Jadi kayak sonde ada ruang antara satu orang dengan orang yang lain begitu. Jadi berasa itu full. Ternyata dan yang bikin senangnya lagi, energi semangat dari teman-teman yang datang juga yang bikin tambah kekuatan di kotong. Jadi berasa bukan cuma beta sendiri yang senang, ternyata teman-teman yang datang juga bawa hal-hal baru begitu yang membuat semangat. Berarti kayak kesan pertama saat diadakan Kupang Book Party di Taman Nostalgia itu kayak bagus. Makanya itu juga yang menjadi kadong pung kayak bensin lah untuk semakin menyala ya. Betul. Api 3 itu tadi. Api 3 itu. Oke, kalau Kupang Book Party sendiri kegiatannya selain membaca buku ya tentunya ada kegiatan lain tidak Kak? Oke, jadi awalnya dan memang core kegiatan dari Kupang Book Party itu kan adalah datang bawa buku masing-masing, membaca 10-15 menit, lalu sharing, diskusi, lalu main games dan lain-lain. Itu adalah kegiatan inti yang jujur beta pribadi itu kegiatan favorit di sesi diskusinya begitu. Nah selain itu ada kegiatan lain seperti baru-baru ini kami laksanakan tuh Kupang Book Party Goes to School. Itu salah satu yang sangat menggembirakan sih Kak. Jadi kotong ke sekolah saat ini baru SD dan kampus. Kemarin juga ke Poltekkes Kemenkes Kupang. Ceritanya sangat menarik. Di sana kotong kembali lagi ke goals tadi, mau bawa semangat membaca menyenangkan itu di SD dimanapun kan, mau inklusif itu tadi. Jadi itu kegiatannya ke sekolah, lalu ada juga kegiatan book camp. Jadi ketong kemah Baca buku dengan tema literasi. Jadi sonde melulu ketong membaca saja tapi ada interaksi dengan alamnya begitu. Jadi saat ketong bawa buku itu ke alam tuh kemana ya Kak, dia punya vibes tuh beda sama menurut beta. Semua orang harus coba book camp 1 kali seumur hidup sih menurut beta. Jujur seru kalau beta pribadi ya Kak Desi. Oke. Kegiatan yang didengar nih sangat sudah banyak ya Kak. Untuk Kupang Book Party dengan kegiatan yang tadi Kak sudah sebutkan, sejauh ini sudah berjalan berapa lama dari awal didirikan itu? Sekarang kami sudah 1 tahun 1 bulan. HBD. Berarti bulan lalu ya? Ya, tanggal 23 kemarin anniversary yang pertama.
kebetulan Siska ini di Kupang Bukparti sebagai ketua. Oke. Sebagai ketuanya, karena memang waktu LDR kemarin, Smart LDR, kami butuh sosok yang harus selalu hadir. Siska siap pasang badan. Semungil ini, jangan ini. Dia yang Sudah setahun. Sudah Kak setahun. Siska sebagai anggota. Sudah ada berapa banyak anggota yang ada di KBP sendiri, Kak? grup WhatsApp ratusan. 200-an terakhir lihat. Terus kalau di Instagram follower sudah 1.200, 300, 200. Kemudian di TikTok yang cukup ramai kemarin ada FYP beberapa kali juga. Nah, Kupang Bukparti ini dengan sifatnya yang tadi Kak bilang, yang bebas ya, orang mau datang, orang mau pergi, orang mau segala macam. Anggotanya itu ada anggota tetap kah atau kayak yang setiap pertemuan tuh beda-beda orang gitu-gitu, kayak ada anggota tetap tidak, Kak? Untuk anggota tetapnya, jujur ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi untuk anggota tetap tidak ada konsep kami party, siapapun boleh datang dan pergi sesuka hati, asalkan mengikuti peraturan yang berlaku ya di komunitas. Kemudian jam juga, kalau teman-teman mau datang di papas kegiatan apa, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya datang tepat waktu. Nah, untuk anggota tetap sendiri tidak ada. Kami tidak membuat keterikatan yang luar biasa lengket kepada anggota-anggota lain, karena yang konsepnya party. Intinya datang lingkar bersama, bawa moke. Tidak terlalu berlebihan. Ya. Tapi Jangan ditiru ya. Manggil senang. iya, tidak ada yang ini. Oh, sebebas itu ya berarti, Kak, untuk keanggotaan, sifat keanggotaan. Iya, tidak ada persyaratan administrasi tertentu. Mungkin ini Beta tambahkan sedikit. Sifatnya itu kayak tidak seperti organisasi yang mengikat anggota berapa banyak, harus datang tiap minggu dan lain sebagainya. Karena memang konsepnya kota menjadi wadah saja untuk membaca dan sharing itu tadi. Sehingga memang yang ada ya beberapa kali sebelumnya kami membuka untuk volunteer kan. Jadi memang yang bertugas lah yang wajib datang seperti itu. Kemudian tidak mengikat pada siapapun yang mau datang kapan. Jadi menyesuaikan dengan waktu masing-masing begitu. Kak Siska tadi kan sebagai ketua nih. Nah, walaupun Kupang Bukparti dengan sifatnya yang membebaskan setiap orang yang mau datang atau tidak dengan kesibukan yang ada, nah Kak Siska ini kan pasti punya kesibukan yang lain. Bagaimana Kak Siska sebagai ketua itu mau tetap selalu hadir, cara bagi waktunya lah Kak dengan pelayanan terhadap komunitas Kupang Bukparti ini? Aduh, jujur Beta pribadi agak sulit ketika sudah mulai berkembang kan Kak. Kalau awal-awal tuh memang kami cuma 5 orang, tapi karena tidak begitu banyak dan kegiatannya memang belum seberagam itu, mungkin masih bisa dihandle. Karena sudah mulai banyak jenis kegiatan, Beta juga sendiri kadang-kadang agak kewalahan. Tapi karena ada tim yang hebat dan siap siaga membantu, itu jujur sangat meringankan Beta beban pribadi begitu. Dan kemudian berasa karena memang anak-anak punya hati di situ toh, jadi itu ini sih Kak yang membantu Beta untuk membagi Beta punya waktu pribadi dan komunitas. Kalau mayoritas kalangan yang ikut Kupang Bukparti sekarang nih lagi banyaknya di kalangan mana Kak? Oke Kak, jadi karena kan tadi mendukung inklusivitas itu, yang paling muda tuh ada anak SMA, yang paling tua tuh ada kayak mama-mama yang sudah ada anak, jadi betul-betul terbuka untuk siapa saja. Nah, sedangkan yang paling sering hadir tuh Kak, Beta lihat kebanyakan masih anak kuliah, anak-anak yang masih semangat Gen Z yang masih semangat berliterasi begitu. Itu sih Kak, anak-anak kuliah kebanyakan. Oke Kak, wih berarti ada ibu-ibu Joy. Ada, benar. Berarti menjadi ibu itu tidak menjadi halangan ya untuk berkomunitas, apalagi komunitasnya Setuju. komunitas literasi. Iya. Oh iya, anak kuliah dan orang-orang yang sambil bekerja juga sih, kayak melepas kejenuhan.
Itu. Berarti literasi menjadi hiburan. Harus Wow. menyenangkan. Keren. Kak, seberapa sejauh ini sudah 1 tahun 1 bulan tadi, menurut kakak berdua Kupang Book Party ini sekarang sudah seberkembang apa sih? Dilihat dari awal-awalnya. Seperti tadi yang Ketua Siska bilang, jadi di pertemuan pertama 20-an orang lebih, terakhir kali yang beta ingat karena ada yang terakhir beta ikut itu tembus 69 orang. Itu pertumbuhan yang benar-benar tidak pernah kami bayangkan akan sebanyak itu. Jadi kayak, memang apa ya? Karena dibantu tadi oleh tim-tim volunteer yang kami buka di tahun lalu, yang bekerja selama 6 bulan itu, dengan banyak orang yang lebih peduli mengurus, ternyata menarik banyak orang yang ingin gabung juga. Tuh, itu sih yang melihat secara kuantitinya dan keberagaman program. Jadi ketong juga kolaborasi dengan banyak pihak jadinya, seperti kemarin juga di Takuju Market, boleh omong brand Kak di sini? Soalnya apa? Iya, sekarang sudah diizinkan membicarakan brand. Jadi kemarin sempat kolaborasi dengan Takuju Market, sponsored by BNS kalau tidak salah. Kemudian kami juga kolaborasi dengan Festival CP, hadir di situ menghadirkan pojok baca, terus pembuatan prakarya dalam bentuk pembatas buku. Kemudian perakitan AK-47. Bos kami mama. Tidak ya teman-teman. Perang melawan kebodohan. Kami berperang melawan kebodohan. Wah, sapu setengah Dengan mati. AK-24 ya. AK-47 juga berperang dengan itu. Jadi kalau ditanya selama setahun sudah bertumbuh sekali. Terima kasih teman-teman volunteer yang sudah membantu kami. Yang 5 orang awal tadi itu akhirnya bisa bertumbuh sampai sebesar ini. FYP TikTok 2 kali. Iya, soal FYP TikTok jujur gue pernah ikut Kupang Book Party juga. Oh, ya. Ya, gue pernah ikut, sempat isi acara juga waktu itu Kupang Book Party dengan Takuju Market. Oh iya betul. Kolaborasi bersama Takuju Market waktu itu, dan besok dia menyangka bahwa booth Kupang Book Party itu akan dihampiri oleh begitu banyak orang. Itu ya. Jujur dalam pemikiran tuh kayak pasti dong nih paling sepi, ditaruh di Pojok lah. sepi sampai ada sarang laba-laba mungkin kayak gitu-gitu. Ternyata tidak, ternyata banyak. Mungkin hal ini nih berkaitan dengan berita yang baru-baru baca nih Kak. Apalagi nih. Kalau NTT ini ya bisa dibilang dinobatkan ya sebagai provinsi dengan gemar membaca paling tinggi di Indonesia. Kakak dong tanggapan mengenai hal ini bagaimana? Berdasarkan apa itu kemarin berdasarkan salah satu akun besar. Ya, media besar lah Media yang besar. mengeluarkan statement ini. Bulog. Jadi tanggapan apa? Senang tentunya. Kayak apakah buah manis dari kerja keras Kupang Book Party? Setelah dibaca lagi ternyata Kota Kupang masih di urutan sekian, masih dipimpin oleh Kabupaten Maumere, Manggarai, Malaka. Jadi terima kasih untuk teman-teman dari kabupaten lain yang sudah mendukung. Tapi sebenarnya faktanya adalah sebelum Kupang Book Party lebih dulu ada Maumere Book Party. Oh, Maumere Book Party. berarti dari Induk yang sama dari Iya, dari Indonesia Book ini. Party, iya. Tapi memang kurang hiatus deh. Hiatus. Segak berapa angki teman-teman Maumere. Mungkin Maumere Book Party. Iya. Dengan motivasi dari kakak-kakak Party mungkin bisa bangkit ya. Iya, sampenim Maumere sampenim. Sebenarnya help Juseo. Mungkin dari Siska tambahkan sedikit. Iya. Iya, itu berita yang kemarin foto sama-sama lihat tuh. Jujur pertama kali baca kayak ada rasa senang dan agak sedikit bangga ya sebelum melanjut ke isi beritanya tuh, kayak apakah ini dia punya buah dari yang kau lakukan selama ini kah? Terus kemudian beta baca kembali
beta rasa beta pribadi butuh lebih banyak informasi lagi mengenai sampel data yang dong ambil, apakah ini sudah benar-benar mewakili populasi dan sebagainya. Soalnya beta pribadi di Kupang merasa belum terwakilkan dengan data yang dong paparkan begitu. Nah, jadi beta sedikit belum puasa. Beta masih mau baca lebih banyak tentang itu. Lalu kalaupun benar, beta tetap senang. Beta jujur senang sekali. Karena sebenarnya beberapa keluhan, kebetulan beta juga sekarang ada bekerja di kebagian pendidikan juga, Kak. Beberapa teman-teman pengajar tuh mengeluhkan tentang literasi. Jadi beta di satu sisi senang bahwa ada data tingkat literasi ini tinggi, tapi di satu sisi ini pengeluhan tentang literasi itu masih sangat-sangat besar sekali. Pengajar ini kayak bilang, saya sampaikan informasi itu runut sekali di grup-grup WhatsApp. Mereka reply pesan yang sama dengan pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam pesan itu. Jadi beta sendiri merasa apakah kesenangan ini hanyalah Fata Morgana. Jadi pada prakteknya tuh belum benar-benar terasa seperti itu. Jadi beta masih mau tahu lebih dalam sih tentang berita itu, datanya diambil di mana dan lain sebagainya begitu, Kak Desi. Tapi di luar rasa senang tadi ada rasa tidak percaya tidak, Kak, mengenai berita ini, kayaknya sonde deh, apalagi kan tadi kalau Kak Siska sudah terjawab ya pertanyaan ini, karena tadi sudah di lapangan seperti itu. Kalau dari Kak Email sendiri, di luar rasa senang, bangga tadi, ada rasa tidak percaya tidak, kayaknya sonde mungkin deh NTT jadi nomor 1 di Indonesia. Kak, kenapa tidak mungkin? Karena balas chat sama Ya benar. Sebenarnya apa ya, kalau rasa tidak percaya tuh mungkin lebih bukan tidak percaya, lebih ke ketidakpahaman. Karena tingkat literasi dengan tingkat kegemaran membaca itu apakah dua hal yang sama begitu? Mungkin orang gemar membaca itu tinggi, terlihat dari, karena itu tadi seperti yang Siska bilang, variabelnya kita tidak tahu mereka pengukurannya seperti apa. Variabelnya dari tingkat membeli buku terbanyak kah, jadi orang kelihatan gemar membaca nih, atau ke timbangan buku di pasar loak paling apa. Jadi tidak tahu sebenarnya, lebih ke tidak tahu, dan mungkin harus cari tahu sih. Aduh, agak malu sebagai Tapi memang yang beta lihat waktu itu kan tidak disertai ya dengan referensi, penjelasan bahwa data ini tuh diambil dari mana gitu ya. Survei di mana, betul. Itu sih lebih ke pertanyaan gimana sih? Kalau memang diteliti, harusnya kami menjadi bagian dari sampel itu. Ya, tapi beta yakin benar atau tidaknya data yang ada ini, beta yakin bahwa Kupang Bupati sendiri sudah memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi masyarakat Kota Kupang ya, khususnya untuk ayo baca buku. yang kepala sebesar nih. Senang. Beta gue kata-kata. Ya, memang cukup banyak. Tapi ini mau tanya boleh, Kak Desi? Oke. Kak Desi kan pernah ikut Kupang Bupati nih, berapa kali? 2-3 kali lah ya. Ya, 3 kali ada. Apakah Kak Desi ini tipe orang yang suka membaca, terus setelah gabung di Kupang Bupati merasa wadah ini cukup suportif untuk orang yang kalau misalnya Kak Desi baru mulai membaca atau baru mau belajar masuk dunia literasi begitu, cukup suportif tidak? Tiba-tiba ada. Jujur bukan karena Kak berdua ada di sini jadi beta jawabnya begini ya, tapi beta ikut Kupang Bupati selain karena rasa penasaran kemarin itu, beta ingat dulu kecil tuh kayak beta suka sekali membaca, bahkan kayak beta sakit juga bapak kayak beli majalah Bobo kalau kadang keton di zaman yang sama nih. Waktu itu kalau beta sakit pun beta kayak minta dibelikan majalah Bobo untuk beta kayak baca. Tapi kayak semakin beta bertambah usia kok bepung minat membaca itu semakin kayak berkurang. Jadi kayak beta merasa kayak selain karena rasa penasaran Kupang Bupati ini bagaimana, beta juga mau tuh meningkatkan bepung rasa yang sudah mati kemarin. Personal sekali. Mungkin beta bisa lagi nih lanjut gitu. Dan ternyata menurut beta lingkungan Kupang Bupati itu sangat mendukung beta ya, bukan hanya secara
saat kotong ikut dan dong kasih semangat pada saat kotong ikut sonde, be masih kontak-kontakan dengan kakak-kakak yang di Kupang Book Party yang masih yang kayak, kamu pinjam buku kok, beta lagi baca buku yang bagus. Jadi bukan hanya saat kotong di tempat itu, jadi menurut beta ya sangat suportif malah gitu. Jadi terima kasih ya karena Kupang Book Party telah ada. Nice. Semoga dari 69 orang itu semakin lama bisa menjadi 6.900 juta orang. Hampir setengah populasi Kota Kupang. Tapi kalau dari Siska sendiri mungkin ada yang mau ditanyakan ke Desi. Oh, kamu jadi Tiba-tiba Kak, jujur Beta dan Siska punya kerinduan kayak kayaknya kan kami punya medium tuh wadah untuk menulis. Bagaimana kalau kami punya podcast untuk berdiskusi tentang buku secara audiovisual, jadi orang-orang terhibur. Wow. Nah, izinkan kami izinkan untuk take over acara ini. Tiba-tiba ganti role tiba-tiba ganti role di tengah podcast ya, Kak. kebetulan beta lagi sonde mampu untuk menjadi seseorang yang dapat memberikan bosong informasi, jadi mungkin sebentar bantu beta untuk closing ya. Oke, nah kadang pastilah punya pengalaman orang-orang yang kayak tidak ada minat baca sama sekali, bahkan datang karena rasa penasaran. Menurut beta kayak apalagi dengan kakak dong sistem yang sebebas itu, pasti susah ya mempertahankan orang untuk tetap terus ada. Kadang ada kayak trik-trik tipis kosongnya di dalam sepanjang acara pertemuan itu untuk kayak B harus mempertahankan atau B setidaknya lah harus membangkitkan mungkin 5% dia punya minat akan membaca buku gitu. Oke, Kak Desi. Mempertahankan ya. Sebenarnya coba kembali leh ke tempung mau nih apa sih? Nah, kata mau kan sebenarnya mau memberikan semangat untuk membaca menyenangkan itu. Ya. Dan jika ada anak-anak KBP yang datang kemudian tidak begitu konsisten, datang lalu kadang tidak datang. Sebenarnya berasa selama dia sudah dapat senangnya membaca, dia tidak harus selalu datang sih menurut beta. Karena membaca orang, nah kadang kami tuh melakukannya tuh seminggu sekali kan, Kak. Adalah bullshit kalau beta bilang setiap minggu beta habiskan satu buku. Yeah. Semua orang kan pasti punya waktu-waktunya dia tersendiri untuk pace bacanya kan beda-beda. Beta pribadi tuh slow reader. Jadi beta baca satu buku tuh kadang 1 bulan, 3 bulan. Jadi kayak ada orang yang baca kayak bisa satu minggu habis gitu tuh, Kak. Jadi beta sendiri menuntut bahwa orang ini harus konsisten datang tiap minggu atau tiap bulan. Selama beta melihat oh dia sudah ketemu nih enaknya baca buku, kemudian dia bacanya di rumah kah, di kafe kah, di tempat publik kah, justru lebih bagus lagi. Dia secara sendiri langsung sudah menggaungkan semangat membaca itu di manapun itu. Jadi kayak selama semangat membaca menyenangkannya itu tuh ada di dalam dia sendiri, Kak. Dia di mana senior di KBP sudah cotton goal sudah tercapai. Itu juga bentuk bertumbuhnya KBP sendiri ya. Betul, Kakak. Nah, selain bertumbuhnya KBP dengan Kak cara itu, bagaimana cara Kak dong nih mengukur bahwa kayaknya dia nih gemar membaca deh? Sebenarnya berasa ini gampang, Kak. Kelebihannya berkomunitas kan Kotong jadi kenal dengan orang-orang ya, Kak. Nah, kelebihan lain dari Kotong sudah komunitas ini, Kotong tuh jadi dapat unlimited resource of books. Jadi misalnya beta nih buku cuman itu beta kepengen mati baca satu buku. Boleh pinjam Kakak. Karena Kotong sudah di dalam kemana ya? Kalau Kotong sudah kenal dengan orang yang hobi yang sama, dengan sendirinya tuh Kotong diskusi akan sangat mengalir. Kemudian kalau mau pinjam jadinya lebih gampang karena sudah saling kenal dalam satu komunitas begitu. Dan kadang kayak switch, beta punya buku, lu pinjam beta punya buku begitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Kak. Cara Kak melihat bahwa orang ini nih sudah, kayaknya dia sudah gemar membaca. Ada follow up dari orang tersebut, jadi tidak hanya datang saja, tapi ada kayak diskusi lanjutan tentang buku-buku dan semacamnya. Oke. Kalau Kak Imel sendiri melihat orang yang kayaknya ini orang kemarin datang kayak sonde ada minat baca.
setelah dia datang, kayaknya ada deh, walaupun sedikit ya, pasti perlahan. Itu kemana tuh Kak cara kamu lihat orangnya itu sudah mulai suka baca? membaca. Kalau beta tuh sebisa mungkin tidak mau menempatkan bem diri sebagai seorang guru atau hakim atau apa begitu yang berhak menilai dia datang ini. Tapi kalau melihat kayak dia semangat kok belum tuh, kayaknya itu tadi yang kayak Siska bilang, Iya. dia follow up terus dia mulai tertarik. Rasa penasaran tuh sangat bagus untuk ada di tiap orang. Kayak misalnya dia sekedar tanya, lu suka baca buku ini? Bagus kok. Oh bagus kok, beta mau pinjam boleh. Itu tuh bentuk-bentuk melihat dong bertumbuh. Tapi ada yang menarik juga, itu bisa dilihat ketika ajakan-ajakan berkumpul tuh terjadi di luar Ya. ke pertemuan reguler. Jadi teman-teman tuh mulai kayak, oh beta mau ketemu lagi nih, sekalian bawa buku. Menariknya dari anak-anak Kupang Bukpar yang beta lihat sejauh ini, mungkin tidak ada buku di tasnya. Sebisa mungkin membuat bacaan itu dekat dengan mereka. Jadi kayak jimat penyelamat. SIM boleh lupa, STNK boleh lupa, buku tidak boleh lupa. Wah. Jadi tapi kalau untuk yang Kak Desi bilang kayak teknik mempertahankan orang untuk tetap mau datang adalah kami berusaha sebisa mungkin setiap minggu ada special activity di mana orang tuh mau datang terus ikut dan penasaran, minggu depan kira-kira games apa lagi atau kegiatan apa lagi. Kami banyak mengadakan itu dan itu yang paling capek biasanya teman kami seksi acara Kamelinda, dia yang mengurus itu semua dengan timnya. Ternyata ada seksi acaranya. Kami ada seksi Beberapa acara. Kalau secara struktur organisasi ada ketua, kemudian ada 4 koordinator. Itu ada koordinator public relation itu saya. Tiba-tiba gue. Terus aku, terus di acara tadi ada Kamelinda, kemudian di kreatif yang mengurus semua konten kreatif sosial media kami ada Kak Oci Billy, terus yang bertugas sebagai provider memberikan segala perlengkapan yang kami butuhkan adalah Kak Hamdan. Jadi dengan 4 orang itu 5 orang kami sama menghidupkan Kupang Bukpar itu. Tadi apa sih pertanyaannya? Attention span juga iya 5 detik. Tapi itu sih tadi Kak, setiap minggu mencoba sebisa mungkin untuk buat pertemuan yang menyenangkan, menarik. Oke Kak, mungkin kotong ke pertanyaan ringan. Iya, Kak. Karena saya lihat ketong 3 seberkeringat. Setara UTB kami kan api di sini panas. Api mungkin Kak, mungkin api. Api 3. Kadang terlalu hot. Oh my god. Mungkinkah api semangat literasi atau we are hotter than the sun? Iya. Ya. Oke Kak. Pertanyaan-pertanyaan ringan lah. Ini boleh dijawab ya oleh kedua-duanya nih. Rebutan Kakak. Soalnya Beta punya audio. Saya. Inside jokes lagi itu di KBP. Maaf ya teman. Maaf ya Kak. Oke, Kak Siska lebih prefer baca buku fisik atau e-book? Beta pribadi lebih suka baca buku fisik. Oke, kalau Kak Email? Saya lebih suka baca buku fisik karena sangat menyukai interaksi kulit dan kertas itu dan aromanya. Ya. Oh, suka ya? Ya suka. Iya, aroma buku candu sekali. baru, ya. Enak sekali. Agak bau tikus-tikus dikit. Oke, terima kasih. Kalau diberikan 2 pilihan, mungkin umurnya 10 hari lagi, dan diberikan 2 pilihan terakhir nih, pilih tidak membaca atau membaca buku bajakan. Usia sisa 2 hari lagi. Itu yang perlu di-highlight. Usia saya 2 hari lagi saya jual buku bajakan. Tidak. Ada pertanyaan yang sulit ya. Iya. Tidak membaca sama sekali atau membaca buku bajakan. Mungkin Kak Email dulu deh. Beta mau pikir. Oh, maksimal pikir. Terlalu lempar ya. Break 15 menit. Kalau misalnya dikasih waktu 2 hari,
hidup sisa 2 hari nih dan beta harus pilih baca buku bajakan atau tidak sama sekali ya kak. Ya. Mungkin perbanyak doa kok tidak juga. Mungkin beta akan pilih baca buku bajakan. Minta maaf kepada semua penulis dan semua editor, penerbit, Terelia dan kawan-kawan di Lestari. Beta akan baca buku bajakan sih karena beta percaya bahwa di luar tiba-tiba ada penulis yang di luar keinginan seorang penulis untuk mendapatkan apresiasi berupa pendapatan itu, tapi dia pasti akan lebih senang mendapatkan apresiasi berupa pembaca. Jadi ketika dia menulis itu, bacaannya sudah jadi milik pembaca. Harusnya begitu ya. Semoga tidak dipotong dan dimasukkan ke TikTok dan viral. Kami butuh uang ya. Kamu siapa? Sekalipun itu buku bajakan, tapi menurut Kak Imel penulis senang. Sekalipun itu buku bajakan dan usia saya sisa 2 hari lagi. Iya. Harus digarisbawahi 2 hari lagi itu. Oke Kak. Kalau Kak Siska? Sebenarnya ada kasus di mana Kotong tuh akan terpapar dengan buku bajakan berasa karena masih sekali di Indonesia harga buku ini sangat mahal kak. Harga buku ini kurang ajar sekali kemahalannya. Ya. Dimana Kotong nih menggaungkan ayo membaca, tapi beta Kotong sudah bisa tutup mata dengan harga buku yang sangat mahal ini. Jadi kemudian orang dengan kerinduan yang begitu besar kayak bisa munafik. Beta bahkan pernah beli buku bajakan. Beta sudah sadar kalau ini buku bajakan karena harusnya beta sadar sih karena memang harganya murah. Iya. Sadarnya pas sudah datang dia punya margin tuh kayak lebih rata kanan dan sound rapi sebagainya. Dia pun cover murah dan kayak lembek, kualitas kertas kurang bagus dan sebagainya. Jadi Kotong tuh pembaca tuh ditempatkan di posisi yang sulit Jo. Kotong mau baca tapi harga buku pun mahal. Jadi ini tantangan pemerintah turun dan baca buku. Iya. Jadi ada dilema seperti itu. Kemudian ada kasus-kasus di mana kalau misalnya pelajar ya Kak, ini kasus nyata Jo. Beberapa misalnya minta pengajar tuh minta saya mau kalian mengambil sumber dari buku ini dan kalian harus punya bukunya. Sementara buku itu sudah tidak terbit lagi. Ada di e-commerce orange hijau. Tapi ya tentu saja bajakan kan sudah tidak terbit lagi. Ada kalanya pelajar tuh ditempatkan di posisi-posisi seperti itu. Ya jadi beli bajakan lah, tidak ada pilihan lain seperti itu. Jadi semoga teman-teman tidak akan bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, situasi seperti itu situasi khusus. Jadi Kotong tuh akan selalu berperang melawan buku bajakan sih menurut beta. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari selama harga buku masih semahal ini di Indonesia begitu. Berarti jadi jawabannya Kak memilih tetap baca walaupun buku bajakan. Iya. Ketimbang tidak baca sama sekali. Benar. Beta akan baca buku bajakan. Menarik ya tadi Kakak dong singgung soal harga buku yang naik yang tidak memberikan pilihan kepada pembaca yang rindu sekali mau baca tapi uangnya tidak cukup. Menurut Kakak dong kenapa Kotong harga buku tuh bisa semahal itu? Kotong bukan orang yang ada di bagian yang menentukan harga dan lain sebagainya. Tapi menurut pengamatan tahu kami dipengaruhi juga sama pajak bukunya yang lumayan tinggi sih dari proses produksi sampai jadi di tangan kita begitu kayak melewati banyak pajak yang banyak dan sehingga mahal. Kalau tidak salah, semoga tidak salah ya Tuhan, pembaca tuh pembeli dibebankan pajak, penulis membebankan pajak, penulis kemudian dapat untung atau sekitar cuma 30% saja dari bukunya. Jadi memang 70%-nya itu ke negara, ke penerbit. Oh, ke penerbit. Dan ada porsi negaranya juga, porsi ke pajaknya. penerbit sekian persen. Iya. Jadi intinya penulis cuma dapat sepersekian persen seperti itu. Tergantung dealan dengan penerbit juga sih. Ini kalau bahas buku bacaan mungkin beta mau ada cerita sedikit sih. Ini teman-teman pasti tahu Raditya Dika tuh pernah share bahwa dia tuh mau merangi dia punya buku bajakan tuh sampai dia di titik di mana dia kasih turun dia punya margin yang mau dia dapat tuh sampai 10% kalau tidak salah. Jadi kayak dia sama masalah bukunya jadi lebih murah. Yang penting
bisa menyaingi ini buku bajakan yang luar biasa murah ini kan. Nah kemudian dia bilang dia ada titik di mana capek juga ya. Ini buku bajakan tidak peduli seberapa murah dia turunkan harga bukunya. Buku bajakan ini tetap ada dan berkeliaran dimanapun. Jadi dia ya sudahlah seperti itu. Dia bilang pada akhirnya pembaca yang peduli pada yang benar-benar suka membaca dan benar-benar paham bahwa ini adalah jerilala penulis dan masih ingin melihat penulis ini menerbitkan buku, pasti dengan sendirinya Kotong hadir dengan perasaan yang bahwa kayaknya beta harus beli buku yang sudah dibacakan sih. Jadi terlepas dari tadi beta dan Kak Imel bilang bahwa kami mungkin akan baca buku bajakan, Kotong tetap sonde menggaungkan itu sih, sonde mau menormalisasikan untuk baca buku Karena hidup bajakan. kami sisa 2 hari itu tadi, teman-teman. Tolong kalau kalian ada di posisi kami, paham. Kami hidupnya sisa 2 hari lagi. Ingat ya di garis bawah ini itu bukan bajakan, Bajakannya tapi nyawanya sisa 2 hari lagi. harusnya Tidak ada pilihan lain tidak ya. ada pilihan lain. Oke. Kalau Kak Desi ada pengalaman itu tidak membaca buku bajakan atau Sering lagi. Mohon maaf. pelaku Ya, juga beda tidak sering sih baca beli bahkan buku bajakan. tahu atau tidak tahu. Beta tahu sih karena kan kau terlihat harganya murah. Terus Iya. biasanya kalau kayak beta tertarik untuk biasanya pengalaman itu tertarik beli buku tuh karena beta relate nih dengan ceritanya gitu-gitu. Atau biasanya be buka dia pun penulis itu biasanya kan kasih tautan untuk dan biasanya memilih itu. Be cari yang versi lebih murahnya. Oh, memang Ya itu tadi ya. Secara Karena sadar. ada kebutuhan lain tapi ingin baca jadinya Setuju. sonde mau menyisikan lebih banyak untuk itu, sonde mau menunggu juga baiknya kan Kotong menunggu menunggu biar tabung dulu biar bisa beli dari penulis aslinya gitu. Nah Kak, kalau beta kan tadi seperti itu, beta beli buku kalau beta rasa relate dengan beta sendiri, beta mau mengeluarkan sekian puluh ribu lah untuk buku yang bersangkutan. Kalau kakak berdua bagaimana? bahas-bahas ekonomi. Bahas-bahas ini spend Untuk money beli untuk untuk beli bukunya itu berdasarkan apa? Kalau beta sendiri berdasarkan kebutuhan, melihat pengalaman yang lalu-lalu be beli buku sesuai kebutuhan, misalnya kuliah atau kebutuhan self improvement, be banyak menghabiskan uang di self improvement. Tapi kalau untuk buku hiburan, biasanya beta beli punya Raditya Dika juga dan beberapa buku ringan lainnya. Tapi mungkin ini kayaknya kenikmatan berkomunitas ya. Jadi karena kadang tidak ada uang yang banyak untuk membeli buku dan harga buku yang bagus kadang 90.000 ke atas, 100.000. Apalagi sekarang sudah mulai baca literatur dari luar negeri, itu harga gila sekali. Pinjam ke teman-teman komunitas lain. Jadi memang kalau berdasarkan itu kebutuhan, beli buku berdasarkan kebutuhan. Kalau merasa kamu butuh lagi baca buku apa? Lagi butuh mau ilmu apa, beli. Kalau tidak, nonton atau dengar audiobooknya atau review di YouTube tuh banyak juga sih. Kalau kasih sekarang? Sebenarnya beta pribadi ini ada cita-cita sendiri sih. Kayak mungkin karena beta kadang melihat buku tuh sebagai trofi gitu tuh. Jadi beta mau punya buku fisiknya kalau beta memang suka bukunya begitu. Lalu kemudian beta punya cita-cita yang entah bisa terwujud, soalnya kayak pengen ada perpustakaan sendiri begitu tuh untuk buku-buku pribadi. Jadi beta coba mungkin sisihkan untuk beli buku yang betul-betul beta suka, tapi soalnya ada tenggat waktu kayak sebulan harus suatu buku dan lain sebagainya. Karena karena berkomunitas ini juga akhirnya banyak buku yang sudah tersedia yang bisa kita pinjam dari sesama teman. Jadi akhirnya kemudian itu sudah bukan lagi prioritas seperti itu. Oke. Sejauh KBP berjalan ini menurut kakak berdua mengumpulkan orang yang mau untuk ada minat baca itu atau yang sudah punya minat baca untuk bergabung di dalam KBP itu sejauh ini sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Mungkin Kak Imel mau jawab dulu. Pertanyaan susah beta. Itu tadi lagi menghayal, aduh pulang makan nabas di mana nih. Jadi ini kesulitan untuk apa ya? Kayaknya susah-susah gampang sih. Karena ada di beberapa minggu banyak sekali orangnya, mungkin karena event tertentu. Terus ada yang standar 20-an orang.
lihat di jumlah yang 20-an orang itu tuh adalah orang-orang yang sayang sekali, yang memang ingin mau datang terus. Jadi kalau untuk susah ya tidak juga sih, karena itu tadi balik lagi kami maunya semenyenangkan mungkin, tidak mau memaksa anggota untuk selalu hadir atau orang-orang lain. Intinya kami buat konten atau vibes yang kami berikan ke orang-orang yang baru datang pertama kali, tempat ini menyenangkan sehingga ketagihan mau datang lagi. Sejauh ini jumlah paling sedikit yang datang berapa banyak? Paling 20-an. belasan, Oh, belasan. 15 mungkin. 12, 13. 12, 13. Di bawah 10? 10-nya admin. Itu 10-nya pengurus. 10-nya pengurus. Tamunya yang datang 3 tadi. Ya, cukup banyak ya. Cukup. Berarti kalau B pribadi dari Kapung, penjelasan tadi menurut Beta ya masih agak sulit ya. Ya. Berarti Iya. sudah setahun ini berjalan dan tadi yang Kak bilang menurut Beta ya Cukup sulit. cukup sulit ya untuk mengumpulkan orang, Mengumpulkan orang untuk iya ya sih. untuk meningkatkan minat baca, meningkatkan minat baca dilihat dari jumlah yang datang. Ya mungkin cukup sulit, tapi lebih sulit lagi ini mempertahankan sampai umur 1 tahun ini loh ya, sebenarnya. benar. Kami kesusahan juga, makanya buka volunteer itu kemarin. 1 tahun berjalan, pengalaman yang mungkin paling menyenangkan atau justru paling menyedihkan mungkin boleh dibagikan ke ketong semua Kak. Ya, ini Kak saya yang jawab, soalnya beliau paling banyak menghabiskan waktu di sini. Itu yang kemarin balap motor sekarang. Yang paling menyenangkan dan menyedihkan. Yang Ya, mungkin. kurang menyenangkan. Mungkin dari Kak Siska boleh kasih ini pengalaman paling menyenangkan, mungkin dari Kak Email paling menyedihkan. Kalau pengalaman menyenangkan, berasa semuanya menyenangkan. Wow. Tapi berasa pertemuan pertama tuh akan selalu diingat, asik. Oke, Asik. kesan pertama Kesan penting pertama ya. penting. karena Kotong hadir dengan ada rasa gugup kayak ini kemana ya, pertama kali jalan tuh kayak ini akan kemana ya, orang tanggapan kemana ya, orang bereaksi kemana ya. Jadi itu semua cair ketika berjalan. Jadi berasa pertemuan pertama akan selalu jadi pertemuan yang akan Berkesan. buat Beta sih Kak Desi. Kalau dari Kak Email, kalau sampai ada pengalaman yang menyedihkan, boleh berbagi yang menyenangkan menurut Kak Email. Kalau yang menyedihkan, tidak ada lagi memang. Sebegitu menyenangkan. Sebegitu menyenangkan ya, puji Tuhan, sangat menyenangkan. Jadi kalau dari Beta tuh bukem itu sangat menyenangkan sih. Mau ada lagi karena bersatu dengan alam, kayak semua anggota menunjukkan sisi romantis mereka. Kita berpuisi malam-malam depan api unggun. Kurang movie apa itu suasananya. Ya. Itu sih kamu. Kak Desi harus coba sih. Kak Desi, ayo gabung Kak Desi. Oke, siap. Gue penasaran nih dengan bukem karena Bukem. tadi kan sempat ada statement bilang sekali seumur hidup harus coba bukem. Harus coba bukem. Harus coba sebelum dengan nyawa 2 hari. dengan nabas ini depan Valentine. Susi Rara. Boleh. Ini boleh omong brand kok. Boleh. Susi Rara mungkin ya nonton. Iya. Oke. Itu tadi ya pengalaman yang berkesan menurut Kak Siska dan Kak Email. Kalau Beta mungkin Beju mau berbagi Oke, pengalaman kasih, Kak. paling berkesan dengan KBP, yaitu saat tampil membawakan puisi di panggung Takuju Market, kolaborasi ya, bersama yes. Takuju Market kemarin. Itu pengalaman yang menyenangkan karena Be baca puisi di depan banyak orang tuh kayaknya terakhir pas SD kelas 5 mungkin kalau sampai salah. Oke Kak, Ih, menarik tuh. Bagaimana bisa diceritakan sedikit tidak? Rasanya berada di atas panggung, terus orang sambil makan-makan. Itu kan pasar malam Iya, kalau tidak iya. salah ya. Pasar malam orang sambil makan salome. jujur gugup, takut kayak orang kayak apa sih pick me mati ya. Kok Iya. pada duduk makan baru kosong baca puisi di depan. Jujur berpikir seperti itu, tapi melihat reaksi teman-teman yang hadir pada waktu itu, Beta berharap Beta sonde salah mengartikan sih. Yang Beta lihat
orang-orang cukup enjoy dengan yang Kotong tampilkan bersama teman-teman yang lain. Kak, ini kan kemarin Kak Dong sudah berkolaborasi dengan banyak orang, termasuk Takujo Market kemarin. Ini ada rencana tidak mau berkolaborasi dengan orang atau mungkin komunitas-komunitas besar lainnya? Kalau ada, siapa nih yang Kakak Dong ingin sekali? Kalau untuk kolaborasi mendatang sebenarnya sudah ada beberapa undangan dari beberapa pihak juga. Tidak tahu boleh disebutkan tidak ya? Mungkin keep dulu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa pantau di Instagram saja, sudah ada beberapa kolaborasi. Tapi kalau ingin pihak mana yang ingin kami ajak kolaborasi, kami ingin sekali berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Perpustakaannya itu Bank Indonesia. ingin merasakan suasana yang next levels, membaca dengan vibes yang sangat modern itu. Kami ingin berada di sana. Kalau dari saya pribadi. Kalau dari Kak Siska? Beta pribadi kalau kolaborasi dengan instansi, mungkin beta lebih banyak ini. Sebelum itu kita pernah ada Ghost to School. Beta justru lebih mau Ghost to School, sorry. Ghost to Campus. Sumba. Oh iya, sampai lupa itu. Lupa tadi pernah ke disebut. Sumba? Iya. Sudah ada Sumba Book Party? Insya Allah ada. Pertanda harus ada. Harus ada ya. Ya. Ayo teman-teman Sumba buat Sumba Book Party. Ayo teman-teman. Jadi kita tuh pernah ada kolaborasi dengan komunitas di sana namanya Rambu Pustaka. Iya. Kita di sana hadir memberi sumbangan buku yang sedikit sekali, sayang sekali, tapi dan membawa semangat itu tadi, membaca menyenangkan dengan sumbangan buku ke Sumba. Beta pribadi justru ada kerinduan untuk ke daerah lain lagi sih. Oke. Semangat membaca ke daerah lain. Sponsor Igar mungkin. Nah mungkin kita bisa berkolaborasi dengan pihak manapun nih, yang teman-teman yang mungkin sekiranya punya visi misi yang sama tentang Visi-misi yang literasi. sama. Kotong sebenarnya terbuka sih dengan ajakan-ajakan kolaborasi. Jadi beta sudah membatasi. Mungkin beta akan sama seperti Kak Email juga. Kalau bisa berkolaborasi dengan BI mungkin ada satu pengalaman yang menarik sekali. Oke, Kak, dari tadi Kotong sudah dengar ya banyak tantangan yang Kak Dong rasa mungkin sudah terlalu besar gitu karena beramai-ramai bersama-sama menjalankan ini KBP ini. Tapi dana sendiri Kak menjadi tantangan tidak kan komunitas, Kotong pribadi keuangan tuh hal yang ya tantangan ya benar. Apalagi Kak Dong nih berkomunitas literasi lagi komunitas literasi yang kadang kala Kotong anak-anak muda ya apalagi kayak anggap itu sepele, anggap itu membosankan, boring, tidak menyenangkan gitu-gitu. Nah untuk dana sendiri, anggaran, keuangan itu menjadi tantangan tidak sih bagi KBP? Jujur awalnya Kotong tuh berpikir bahwa mungkin keuangan ini sudah akan jadi satu tantangan yang begitu besar awalnya. Idealisme anak muda kan, yang penting gas dulu. Yang penting gas dulu. Nah ternyata di kemudian hari seiring berjalannya waktu sangat bisa dipungkiri bahwa keuangan tuh penting sekali. Sesederhana transportasi ke mobilitas ke tempat-tempat kita pergi dan berkegiatan begitu. Nah Kotong mengakali kesusahan ini dengan buat beberapa merch seperti pin, pembatas buku. Kemudian pada kasus-kasus yang kita butuh sedikit lebih besar itu, kita juga kayak pernah open donasi, lalu misalnya kita mau menyumbangkan buku, alat tulis, kita open donasi, lalu pernah usaha dana juga. Dan beberapa hal kita maksimalkan kolaborasi itu tadi. Kami belakangan ini berkolaborasi dengan BNN. Kemarin yang pas KBP Ghost to School itu kami berkolaborasi dengan BNN juga. Jadi ada kolaborasi di sana. Kami dibantu dalam beberapa hal seperti fasilitas untuk mempersiapkan persiapan kegiatan di Ghost to School itu. Lalu beberapa peralatan juga dibantu oleh BNN kan. Jadi kami merasa bersyukur begitu karena dengan adanya kolaborasi kendala dana ini bisa diatasi. Seperti itu Kak Desi.
selalu ada jalan menuju Iya. mana. Setuju. Mungkin kalau niatnya baik menuju Sikumana pasti akan sampai. Filosofi Sikumana. Terlalu purba. Jokes kapan itu? Maaf ya. Semangat guys, lucu. Oke Kak, ada pesan mungkin buat anak-anak muda di luar sana? Sudah closing kan? Tidak terasa sekali. ya, Tidak terasa sekali lagi. berbincang dengan dua sosok. Padahal penasaran dengan buku favorit Kak Desi. Oh ya, buku favorit Beta. Heeh. Gue, lu. Yang Beta lagi baca sekarang ya Kak, yang Beta lagi baca sekarang mengatasi rasa duka dengan mencuci piring. Oh iya, Dari dari. juga Beta dapat dari salah satu anak KBP. Beta pernah sempat baca waktu itu, ada yang kasih Beta di Bali waktu itu, tapi Beta sonde fokus toh, jadi kayak hanya baca beberapa halaman. Jadi sekarang Beta lagi baca itu. Baca lagi. Dan menurut Beta sih worth it sih untuk baca itu. Wajib ya teman. Seorang pria yang melewati duka melalui cuci piring. Ya, Yes. itu. Judul lengkapnya bagaimana Kak Imel? Seorang pria yang melalui duka dengan mencuci, kalau tidak salah. Kalau salah teman-teman tolong Ya, koreksi. dengan mencuci piring. Iya, koreksi yang baik dan sopan di kolom komen. Jangan langsung hardik toh. Kaget. Oke, mungkin sebelum pesan ke anak-anak muda, ada rekomendasi dari Kak Imel dan Kak Siska mungkin untuk orang yang baru sekali untuk mau mulai baca buku. Susah. Beta tidak punya buku spesifik yang ramah pemula ya. Mungkin beta tidak terlalu tahu. Tapi beta biasanya baca buku yang dekat dengan beta atau yang sama dengan film yang beta suka. Tema-temanya sama dengan film yang beta suka. Mungkin kalau teman-teman bingung mau baca buku apa, bisa coba cari sih dari film yang teman-teman suka, terus cari buku yang mirip, Ya. konsep-konsepnya sama. Atau kalau tidak, paling gampang humor Raditya Dika kalau suka jokes gitu. Bisa tuh. Raditya Dikus makan kakus. Lucu sekali sih, itu harus coba baca. Oke, kalau dari Kak Siska? Betul sih Kak Imel. Jadi mungkin pertama-tama teman-teman harus kenali dulu teman-teman tuh suka genre yang seperti apa. Oke. Nah, kalau beta punya rekomendasi yang selalu berekomendasikan ke semua orang adalah dari Joko Pinurbo. Karena beta sendiri suka buku puisi dan sastra. Joko Pinurbo nih punya beberapa buku puisi, dan beta rekomendasikan teman-teman yang betul-betul baru baca bukunya yang berjudul Surat Kopi. Teman-teman baca dan rasakan sendiri Ya. bagaimana puisi itu bekerja pada diri kalian ya. Singkat-singkat dan tidak pakai bahasa yang terlalu tinggi-tinggi, nyeleneh, dan pokoknya asik. Tidak terasa ya, Ketong sudah di menit-menit terakhir. Jangan berakhir. Pesan Kak untuk anak-anak muda, khususnya Kota Kupang ya, anak muda Kota Kupang yang baru mulai mau baca buku. Pesan sebisa mungkin apa ya, bacaan yang ingin kalian baca tuh selalu berada di dekat kalian. Jadi pas rasa ingin mau bacanya ada, langsung baca saja. Terus jangan dipaksa teman-teman. Ya. Jangan terlalu dipaksa, nanti jadinya beban dan tidak suka. Itu sih mungkin dari beta. Oke, dari Kak Siska. Pesan untuk anak muda yang baru mau membaca. Baru mau mulai membaca nih. Pasti semua suka baca ya, maksudnya baru mulai kayak mendalami. apa dong, ya, untuk menekuni hobi membaca buku. Jangan hobi sih, kayak tertariklah untuk di waktu senggangnya diisi dengan membaca buku. Ayo gabung Kupang Book Party. Woi, makanya sangat ketua. Benar ketua. Gabung dan rasakan sendiri bagaimana Ya. kenikmatannya. Oke, sendiri jawabannya. Iya. Bagaimana cara gabung di Kupang Book Party? Yes. Gampang sekali teman-teman kalau mau gabung Kupang Book Party, teman-teman kita biasanya paling update tuh di Instagram. Tutup kamera di sana Kak. Teman-teman bisa langsung cek Instagram kita, namanya KPG Book Party. Kupang Book Party. Di sana akan selalu kita post jadwal kegiatan kita, di mana dan kapan, informasinya akan ada di sana. Teman-teman bisa sesuaikan dengan waktu teman-teman. Biasanya weekend, Sabtu atau Minggu, tapi paling sering Minggu. Teman-teman bisa hadir. Kalau memang tidak bisa tepat waktu, tidak apa-apa.
teman-teman bisa datang ke sana, bawa buku yang ingin teman-teman baca atau sudah selesai teman-teman baca atau baru mau dibaca, atau kalau tidak ada buku pun kami akan membawa buku lebih. Jadi benar-benar kami fasilitasi setiap niat dan intensi teman-teman. Tinggal datang saja, tidak ada pendaftaran, tidak ada registrasi yang ribet-ribet, gratis, terbuka untuk umum. Seperti itu saja, benar-benar. Wow, sangat lengkap, jelas. Tapi baiknya tepat waktu. Iya. Kalau datang ya untuk acara-acara begini. Kemanapun ya Kak harus. Ya, tepat itu waktu. itu merupakan salah satu bentuk penghargaan Kotong terhadap orang-orang yang menyelenggarakan acara itu. Walaupun yang bersangkutan tidak minta dihargai seperti itu dalam bentuk seperti itu, tapi Kotong Pediri sendiri harus sadar ya guys untuk selalu tepat waktu, walaupun tadi Kotong Beta baru mau bilang tuh. Kupang macet teman-teman. Kalau boleh tahu macet tadi di tol, akhirnya kami ikut tol ya. Macet, coba ada pembangunan jalan. Oke, sesuai BP janji Yeay, tadi kami yang akan closing dari Kasiska dan Kak Imel, boleh silakan. Tapi sebelumnya terima kasih Sama-sama. sudah hadir dan berbagi cerita, pesan nih yang bisa beta dapat untuk beta pribadi. Ternyata membaca tuh tidak seburuk itu kok, tidak semembosankan itu kok kalau gabung di Kupang Bukparti. Asik. Beta bukan anggota Bukparti. Masuk. Ih, kok bukan anggota, kan sudah pernah Oh gabung. iya, benar. Mulai mengikat ya. Ya, ternyata pesan dari beta pribadi untuk Iya. teman-teman, kalau Kotong mulai membaca, carilah yang relate dulu dengan Kotong. Beta Asik. memulainya dengan seperti itu. Setuju. Oke, silakan Kak, kesempatan untuk closingnya. Apa ya, kami buat Kemana ya? yel dulu ya. Oh iya. Kupang Bukparti di Potsko. Beta membaca maka beta ada. Yeay.